jalan di atas air, tetapi tidak berakhir dengan baik, malah matinya kafir karena menzinai pasiennya. Berarti semula sudah yuhud itu mertopo nyepi ing kedonyan, sama seperti kita ini nyepi ya toh. Sampai nek poso gitu do topo apa enggak? Topo napa mboten? Lah iya wong Gusti Kanjeng Nabi we topo ning jero guwa. Rumangsamu Gusti Kanjeng Nabi entuk wahyu ning jero masjid ngono. Ning guwa. Itu ditafsiri oleh Imam Athaillah Al-Askandari dengan satu kalimat, kuburlah dirimu di alam kekosongan, sebagai pengejawantahan saking hadis jihadul akbar, jihadul nafs. Jadi jihad yang paling gede niku melawan hawa nafsu. Bentuknya apa? Bentuknya mlebu tengene kak, tengene guwa. Karena gua itu adalah sarana penyatuan diri kita dengan alam. Maka orang yang bertakwa pasti mengikuti hukum alam. Orang yang paling bertakwa pasti setara, selaras serasi dengan alam. Mula NU kemudian mencoba menarik semua ini dalam ajaran yang indah. Cek sampean dong sik, aja ngrembug soal ahlu sunnah wal jamaah sik. Maka diadakanlah hall ini. Tapi sebelum hall, saya duwe angen-angen ini serban saya hadiahkan dulu. Sing sapa wonge nganggo serban iki insyaallah jadi bupati. Mula sing wis dadi wakil bupati wis sing tak kei. Silakan maju ke depan, Mas. Mas Edi. Silakan. Jadi saya nyontoni sok nek sampean dadi bupati aja kaya wakil bupati ora tau ngeki duit ning pesantren. Nyontoni aja ini gitu. Mudah-mudahan karena serban itu adalah lambang kehormatan dan sekaligus ilmu. Nggih, moga-moga. Ana wakil bupati cium tangan ulama ngene iki sing perlu mbok contoh. Saiki asal jadi pejabat akhirnya lupa diri. Karena apa? Karena tidak berdekatan dengan sumbernya kebenaran. Jenengane Akil Mukhtar. Mukhtar kuwi terkenal, akil kuwi duwe akal, jadi terkenal ngakali. Kok dipilih dari Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi yo ngakali. Kerjasama karo Atut Komsia, kuwi saka bahasa Cina. Atut Komsia, Komsia ini nek bahasa Arabnya khomsin 5, nek Komsia itu matur nuwun, jadi Atut matur nuwun gitu. Mulane bayar wong kanggo matur nuwun ning gone Akil Mukhtar alias suwak. Makanya sampai nek wis tak serbani ngono hati-hati supaya nek dadi bupati aja korupsi ya Pak Edi. Mudah-mudahan wis apik, wis modale wis apik, wis lemu sik, dadi supaya nek korupsi ora ketok wong wis lemu kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki ngaji saiki ora guyon. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaa inda rabbihim yuryakun. Jangan Anda anggap
orang yang mati di jalan Allah itu mati, itu meninggal, dia masih hidup. Dan diberikan rezeki yang sangat luar biasa. Sampai nisok kumpul ngeten niki mergane Mbah Hadi, Mbah Nur Yatin tesih gesang napa pun sedo ning tesih wonten teng mriki. Bingung ra kowe? Mulane nek belajar agama jembung syariat tok. Ora dong. Bareng ngajine kitab akhirnya jadi ahli kitab. Tahlilan haram, tawasul wali songo haram, solawat haram. Saiki malah anak asu karo anak babi do mlebu swarga. Lho kok sampai guyu? Sampean niku kula kandhane wonten kelompok Islam jenenge LDII, nek sampean salat teng masjid langsung dipel. Nggih napa nggih? Lah nek pakne mbokne ora mlebu LDII nggih dipel. Padahal sing dipel niku nek ora bangsane asu, bangsane babi. Berarti nek pakne urung mlebu LDII. Terus yang mlebu swarga berarti anake asu karo anake babi. Wis sing kene ana wong dheri ora gelut ya gelut disandene. Dipendong sampean. Jadi Pak Pendeta rasa bingung. Saya dikafir-kafirkan tidak masuk surga kalau ini swarga kok tak kei wis. Jangankan kok Bapak Pendeta nggak dikafir-kafirkan. Lewong saya Gus Dur itu dikafir-kafirkan. Karena apa? Ngajinya ngaji syariat. Yang namanya sholat itu berasal dari kata selota. Selota, bahasa Suryani atau bahasa Aramik namanya. Nek bahasa Arabnya disebut dialek Suryani, selota. Bahasa Arabnya namanya sholat. Bahasa Ibraninya namanya shalom. Zaman Nabi Ibrahim riyen niku jenengane selota. Mula sampai zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman namanya selota. Mergo Masjidil Aqsa dihancurkan oleh orang-orang Yunani, maka kemudian Nabi Daniel tidak menghadap kiblatnya Masjidil Aqsa, tetapi cukup duduk begini sholatnya. Ini Pak Pendeta ben tahu. Sampai pernah nggak sholat begini? Sholatnya begini. Orang aku speaker. Kiblatnya orang Nasrani Pak Pendeta itu ya di Masjidil Aqsa. Kiblatnya orang-orang Yahudi ya Masjidil Aqsa. Kiblatnya orang Islam dulu di Masjidil Aqsa. Bahasa selota, karena sholatnya 7 waktu maka disebut sab'a selota. Sholatnya 7 waktu. Menjadi bahasa Ibrani shalom, masuk menjadi bahasa Arab sholat. Bentuk jamaknya sholat namanya sholawat. Sholawat. Jadi kok ono kelompok sing mengatakan bahwa sholawat bid'ah, itu mesti PKI itu. Ibadah sore wani ora? Ngonekke wong sing ngomong bahwa sholawat itu bid'ah itu PKI wani ora? Waduh kok cagak listrik ngono ora wani.
Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kok Kang Mahfud ora wani nuding mereka PKI aja ngaku keturunane Sunan Gunung Jati. Bringol sing mbleketet kok. Wis ra rasa kayak mejo ora kayak wedang kok. Wong kayak wedang, oh wedang ora apa. Nah, gini loh Pak Pendeta, kali lain kalau ngundang saya dikasih kopi begini. Tadi yang gereja ora dikai kopi. Dikai kopi enceri ra karo-karoan. Nggih, matur nuwun nggih. La yarudul naum ila gahwa, tidak akan berubah orang yang dari tidur menuju bangun kecuali dengan minum kopi. Oh, itu ada hadis dari pesantren Al-Falah Kholidiyah. Kadang-kadang nggak ada ibu bareng itu nggak ada ngomong desa-desa gitu ngetok ke hadis. Jadi saya pernah dilarang rokok, itu dilarang, jangan rokok ini. Saya langsung ngomong irki walau tegasan rawahu Gundul Pacul. Merokoklah meskipun tegesan. Waduh, akhirnya caca pondok dong rokok kabeh. Ibu saya itu tukang nyusur. Kadang-kadang itu anak saya itu karena nggak ngerti dikira onde-onde dimakan. Akhirnya carane ngapusi bagaimana? Wes sekali-sekali karo njaluk ngapura ning Gusti Allah tak hapusi Bu. Wonten hadis enggal ini penemuannya dari Kiai Soleh. Lho mosok hadis kok anyar sih, Cung? Nggih niki. La yusorsoru yudawiru lambeya. Ojo podo nyusur ki marake lambe dadi dawir. Akhirnya nggak nyusur. Ini ngaji cara NU Pak Pendeta. Jadi kapan balik ngaji hati ini tentrem, kiai ini berarti bener. Nek ono pengajian balik ngaji hati ini kemerungsung kepengen ngamuk, berarti ngaji karo setan. Allahumma Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Saderenge dibaleni kula takok sih, Ashabul Kahfi itu siapa? Nek ana sing ngerti tak kei pipo gading. Ini diberikan dari Mbah Jalil Tulungagung. Mbah Jalil Tulungagung diberi dari gurunya namanya Mbah Wahid. Sekarang sampai ke saya. Ayo, siapa Ashabul Kahfi? Lah iya ngene iki lho, mergone Islam wong Islam warisan ngene iki. Sudah pada Islam belum? Kapan syahadat? Ayo, saya mau tanya ini sampean niki sing Islam iki durung tentu ana loro iku tentu. Jadi sampean Pak Pendeta lebih banyak jumlahnya. Sampean kan Kristen. Nek kang berkah ora jelas agamane. Kebatinan ya ora. Agamane Bung Karno deh. Ayo. Ini rada anu dulu biar sampean, karena ini diminta oleh Kiai Mahfud saya untuk menjelaskan Islam, maka saya harus sebelum membahas soal ruh yang hidup, maka saya akan bertanya dulu,
Sudahkah sampean memeluk agama Islam? Sudah. Kapan? Loh, nek wong Kristen itu datang dibaptis. Asyhadu alla ilaha illallah, ngono kira-kira lho kuwi pengakuan. Baptis piye? Lah sampean iki lho, udkhuluha bisilmi fisilmi kafah, itu kafahe ning ndi? Nek ana wong mlebu omah kudune lewat pintu. Pintune Islam ikrar syahadat. Nek ana wong wis ujug-ujug wis ning jero omah kok durung syahadat, kuwi nek gangsir njungkel jendela. Lah saiki awakmu kuwi nduk, kuwi wis Islam apa durung? Kapan? Ayo, aku nggo duit rak iki mau ya. Tak kei hadiah nek pipo do rak gelem duit. Aku jenis kiai sugih kok. Ayo sapa sing jawab 50.000. Ayo, ayo. Ayo sapa ngacung, ayo ngacung. Nduk. Ayo sik, pipane wis kadung tak kantongi duit. Ayo Banser, jawab. Iya pipone kena, jawab Banser iki. Ono speakernya nak, jajal. Sebutkan namanya. Nama Miftahudin dari Satkoryon Nusa Ungu. Jawabannya yang saya tahu, Ashabul Kahfi itu beberapa kelompok pemuda yang dikejar-kejar oleh kafir mau dibunuh, dan mereka lari ke sebuah gua beserta anjingnya, dan anjing itu menjaga di pintu gua sampai sekelompok pemuda itu ketiduran selama kurang lebih 300 sekian tahun, kurang lebih 300 tahun. Oh sing tak takon iki syahadatmu kapan? Syahadat sudah lama. Kapan? Sudah lama. Lah yo kapan sudah lama iki kapan? 10 tahun. Ya lebih dari 20 tahun. Oleh siapa? Oleh ustadz saya. Sampai semula bukan Islam. Islam, tapi kan Islam dulu adalah Islam keturunan. Jadi saya belum tahu arti makna Islam itu sebenarnya. Terus? Ya karena saya ngaji saya tahu. Oh. Iya. Karena ngaji sudah dianggap sudah bersahadat. Ya belum. Artinya di situ ngaji dikasih tahu cara memberi Islam yang benar, syahadat, terus dikasih keyakinan yang rasional sehingga saya mantap ke Islam kayak gitu. Oh, terus bersahadat. Ya sebelum itu sudah bersahadat. Ya wis dianggap bener wis ya tak kayaknya. Ini bedanya kiai sama bupati. Nek bupati janji tok, nek kiai nek ngeki yo ngeki salah rapopo. Oh, iki sik segowo sik. Tipone tak kantongi jawabane ora bener kok. Syahadat itu harus kepada gurunya. Waqtasimu bihablillahi jami'a. Jadi nek bahasane Sunan Bonang kuwi sirumayah silu, carilah jembatan emas. Jadi kepada guru. Lah sudah kepada guru syahadat. Jadi Islam kita itu nanti makanya harus sowan ning gone Mbah Mahfud diminta syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus. Nah, kenapa Indonesia rusak kayak begini? Karena belum pernah bersyahadat. Banyak yang mengaku Islam tapi belum pernah bersyahadat. Ayo siapa yang bisa jawab?
Kapan le bersahadat? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dawam. Orang sepuh mengatakan katanya dawam itu langgeng Pak Kiai, atau terus menerus. Saya masuk agama Islam mulai akil balik Pak Kiai, tapi belum membaca syahadat. Lah rencana saya datang sowan Romo Kiai pada malam khol di Widara Payung, yaitu Romo Kiai Abdul Hadidan bin Kiai Nur Yatin, kula mireng Romo Kiai Nuril Arifin Gus Nuril rawuh. Lah kula nderek wonten mriki kula nyuwun dipun sahadati. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban bener 50.000. Ipane kok Pak Bupati. Dadi brengose wis putih iki durung Islam. Ayo. Siapa yang sudah mengaku Islam? Kapan syahadat? Siapa ibu-ibu tadi jawabnya? Tiap sholat. Itulah rukunnya sholat. Sudah benar tadi loh Mas Dawam, akil balik. Juk, sudah belum bersahadat? Sampai dua anak umur 9 tahun yang ibu-ibu udah disahadat belum? Yang perempuan itu hutang namanya. Yang bapak-bapak itu umur 15 tahun laki-laki harus disahadat. Itu baru ikrar. Ikrar komitmen masuk Islam. Lah Islam itu apa? Iki ngaji kok malah pertanyaan dong. Bendong sampean bendong. Jadi kudu syahadat rumiyin nggih. Nanti sampai di rumah sebelum pulang salaman, atau kalau enggak pas ada pertemuan begini nanti bersahadat bareng-bareng. Nggo bareng kali kula nggo syahadat nggo. Mungkin sampai iso takon Gus Nuril disahadat siapa? Saya bisa jawab. Nek urung pernah mengikrarkan diri bersahadat belum termasuk. Moga bareng-bareng kali kula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu sebenarnya sudah sampean lakukan sejak zaman alam roh tadi. Jadi wong rohnya orang sedunia ini sejak zaman Nabi Adam nanti sampai dengan hari kiamat itu sudah dibikin rohnya oleh Allah. Kemudian ditanya satu persatu, alastu birabbikum, alastu birabbikum, apa aku ki Gusti Allahmu? Jare Gusti Allah bertanya begitu. Dijawab qalu bala sahidna. Dijawab qalu bala sahidna, inggih panjenengan menika Gusti Allah kula. Terus diparkir teng mriku kumpul, diklumpukke roh sak pirang-pirang, ana jenengane bapak Nero disebut Abi Ruhi. Kaya Hadratus Syekh Mbah Mangli Waliullah kuwi
belajar ngaji ning nggone Mbah Nur Yatin kene. Sing terkenal wali hurduk Jumat Wage kuwi ngaji teng mriki. Teng mriku niku nggih pun kumpul kabeh roh, dikumpulke kabeh disebut abiruhi. Jadi kok sampean sakniki kumpul ngeten niki berarti biyen panjenengan di alam roh sudah pernah ketemu. Diproduksinya bergantung mereknya masing-masing. Mereknya Nabi Adam nggih syahadati asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Adam Rasulullah. Metu bedunduk sampean. Kok zaman Nabi Isa nggih sami asyhadu alla ilaha illallah Isa Rasul. Semuanya. Jadi nek zamane Rasulullah Muhammad syahadat tauhid pun dilakukan zaman alam roh, metu teng bumi produksinya pada saat zamane Rasulullah, stempele Rasulullah, registrasi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang banyak yang tidak diketahui. Lho kula niku Islam sejak kecil ora ono agama Islam kok sejak kecil iki. Tamyiz dulu, akil balik dulu baru bisa bersahadat. Maka berbahagialah malam ini ketika panjenengan sudah disahadat, maka sudah akan menerima rapelan ibadah sampean. Sekaligus dosanya di ngapura Gusti Allah. Rasa mbok amin iki memang janjine Gusti Allah ngono nduk. Oman amin pleset amin rais. Alam ruh itu kemudian ketika jenengan tidur, rohnya dipegang oleh Allah, kumpul sama roh yang belum lahir, roh yang sudah mati. Makanya tengene babul ru'yah panjenengan buka, nek sampean sudah beriman dan Islam kelakuane sae, nalikane sare kumpul sama rohnya nabi dan wali, maka terjadi perputaran dan pentransformasian ilmu, termasuk roh sing belum lahir niku, sing pun mati ditahan kalih Gusti Allah, sing dereng mati bangun tidur niku dilebokke melih tengene menungso. Mula wong Jawa riyen ngomong nek ana wong kek turu sampean gugah ngoten niku, terus sampean jak omong disentak sampean kalih wong tuwa. Aja jejak omong sik ben genep sik roe. Lho nggih napa nggih? Bener niku roe di sini. Ini namanya natikoh akal falasifah, tempatnya roh kelima. Mulakno wong-wong nika sing do ngajine mung kitab-kitab tok ora tau ngerti gak tasawuf, saking bingunge goleki salat khusyuk itu bagaimana, bathuke jeduk-jeduke tenggene keramik sampai do gosong kabeh. Nggih nggih. Lho nek persoalan gosong iki monyet munyuk bokonge ngapal ora ana kitabe munyuk mlebu swarga mergo dianggap ahli zikir linggih terus ora. Jadi kudu cetha niku, aja mau melu-melu tok. Roh yang belum lahir ini ke dunia karena sering kumpul dengan para wali, para nabi, para ulama, ketika nanti lahir kok ndelalah dongane ibune, dongane bapakne manjur, jadi anak yang soleh,
si anak ini diposoni sama bapaknya sama ibunya selama hamil. Bapaknya ibunya memberikan doa, didongani, dilus-lus, disebuli surat Yusuf, surat apa saja. Insya Allah begitu nanti lahir, dia memiliki kepekaan syaraf yang sangat luar biasa, sudah punya ilmu awal, maka ketika didongani Allahumma faqihu fiddin wa alamahu tahwil, sang bayi tadi menjadi cerdas. Orang pesantren mengatakan itu namanya ilmu laduni. Jadi roh-roh yang belum lahir itu mergo bergaul di sana dengan para nabi dan wali, maka lahir kok delalah jadi anak wong sing soleh, didongani, punya ilmu namanya ilmu laduni. Padahal ya bukan ilmu laduni itu, karena memang sudah melakukan proses belajar. Kenapa kok bisa belajar? Karena roh itu adalah cahaya, dan roh itu makanannya adalah ilmu. Maka tidak ada sesungguhnya orang yang goblok atau bodoh, karena rohnya butuh ilmu. Kula niku duwe anak cuwilik jenenge Faris. Kula jenenge Salman Al Farisi mergo kula bendina taun niku umroh ping 3. Pas tengene masjid Safa, masjid 7 itu wonten nglewati seneng jenengane dalane Khandaq, sungai yang dibangun oleh Salman Al Farisi dulu. Maka anak saya tak kasih nama Salman Al Farisi. Nuwakale, masya Allah, koyok singgat nongko patung pecutat. Kadang-kadang tak dulu, ya Allah, kiki anak sopo. Umi saking jengkel iki lho fotokopimu. Jadi padahal dia bukan fotokopi saya, karena bapak saya dulu itu nek ngatakan saya bocah nakale 7 wong, lagi anak saya 10 wong nakale ya. Tapi setelah saya pesantrenkan di Kiai Mamdu umur 6 tahun, masya Allah, sekarang sudah 2 tahun ini, umur 7 tahun sudah hafal Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Saya itu delengi gitu nangis. Sing tuwek-tuwek ngene iki lho, Yasin tahlilan bendina, Yasinan bendina ora do hafal. Nek mung Yasin ngono wae mbok aku karo merem iso Yasin ngono lho. Al-Baqarah hafal itu loh, anu saksinya itu Mas Gani, Abdul Ghani sama Mas Asep itu, Mas Anto itu juga tahu, dites gitu. Yasin surat hafal, Al-Baqarah hafal, ayat-ayat pendek, surat-surat pendek hafal, masya Allah. Dan sekarang menjadi kalem anaknya. Karena apa? Oh, ketika dididik bapaknya sendiri, karena ada rasa belas kasihan, welas tanpa alis, tidak tego, akhirnya menu makanan rohnya kurang, dia pecitatan tidak karuan. Tapi begitu diberi makanan ilmu yang cukup, anaknya jadi tenang terus, masya Allah. Seperti Ashabul Kahfi, begitu dia menjadi dewasa, dia berteguh memegang imannya. Siapakah Ashabul Kahfi? Seorang pemuda ini. Iya, pada zaman siapa Ashabul Kahfi? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, apa Nabi Isa? Hah? Siapa? Nabi Isa. Oh, hebat ibu-ibu. Oh, 50, ini maju, sesuai dengan janji. Siapa tadi yang jawab? 50, wes ibu.
nasibe ngaji khol ngene iki rung tentu disangoni wong mau ning ngene gereja ya disangoni omong 600. Gus lu aku cek bejo aku timbangane Gus Dur. Gus Dur nek ngaji ra tau disangoni blas malah jaluk sumbangan. Alhamdulillah. Sayangnya aku umure wis sudah pitu. Nabi Isa, umatnya Nabi Isa. Belum tahu tuh ibu-ibu, sing tahu kan cuman Fatayat tadi dok. Ibu-ibu belum tahu kan belum tahu bahwa yang sing sampean dadekke puji-pujian di masjid-masjid, di musola-musola itu sesungguhnya namanya Pius, Pilatus, Markus, umatnya Nabi Isa, bukan umatnya Rasulullah Muhammad. Ini rahasianya kalau dimarjekkan dengan Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana amaluna walakum amalukum. Dimarjekkan dengan innal ladzina amanu wa zahadu wa nasara wa sabiin man amana billah wa amila sholihan. Ketemu. Jadi nek sampean sakniki ndeloki Pak Pendeta ngaji, ini kan luar biasa nih. Nek Pak Pendeta sampai kafir-kafir ki rawani to linggih mriki. Ini saya sering ceramah di gereja-gereja, di sinode-sinode, di kelenteng terakhir kemarin saya ceramah di kelenteng Juwono. Apa Gus sing diwacekke? Ya sing diajekke ngene kuwi. Al kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Moga bareng-bareng Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Duh para kanca priya wanita aja gur ngaji syariat bloko kur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sengsara. Allahul kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Akeh kang apal Quran hadis seneng nafirke marang liyane kafir dewe gak dikatekke yen isih
kali ya Rasulullah ya Rafi wa daroti adfata ya ziratal ya uhelal roh yang kemudian lahir belakangan punya ilmu laduni dan biasanya itu akan kumpul menjadi ulama-ulama yang luar biasa. Oleh sebab itu begitu Sultan Ahmad Sani akan dihancurkan oleh Zionis ya, bukan Yahudi tapi Zionis yang bekerja sama dengan Wahabi, diutuslah ulama-ulama besar seluruh dunia datang ke tanah Jawa. Dari Gujarat India didatangkan yang namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim, terkenal dengan julukan Sunan Gresik. Dari Palestina, tempatnya jalur Gaza, tempatnya Masjidil Aqsa atau tempatnya Israel sekarang berkuasa, diutuslah Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq ini kemudian pulang lagi ke Iran karena dia berasal dari Masjidil Aqsa di mana asalnya ada tembok ratapan itu, kemudian datang ke desa sebelahnya Gelagah Wangi, maka disebut dari siapa tokoh dari mana itu, dari Quds ilat Jawa jadi Kudus, balik ke Iran, di sana jadi Qom, kota suci juga di Iran, digantikan oleh putranya Sunan Ngudung namanya Husin Azam Khan, punya anak namanya diberi nama Ja'far Shadiq, Sunan Kudus yang kedua. Sunan Kudus yang kedua ini ngaji ke Kiai Telingsing, dari Tan Liang Sing ilat Jawa dadi Telingsing. Mula nek sampean teng Kudus wonten jalan Kiai Telingsing, lalu menjadi wali abdal namanya Ja'far Shadiq. Sebelumnya mengutus Syekh Maulana Maghribi dari Maroko, cacahe 5, mula ning dindi ning Jawa iki ana kuburan jenengane Maulana Maghribi 5 datang ke Jawa. Mengutus dari ceknya dari Samarkand seorang ulama yang luar biasa, terkenal dengan sebutan Syekh Asmoro Kendi mergo ilate ilat Jawa. Dari Syekh Samarkandi jadi Syekh Asmoro Kendi, sekarang wis ra apa. Lalu dari Thailand sebelahan dengan Burma, karena Jawa Dwipa dulu ini memang negara yang sangat luar biasa, memiliki provinsi sampai ke Hunan. Hunan itu sebelahnya Burma, Burma sebelahnya Thailand, Thailand sebelahnya Skoci. Maka dari Thailand diutuslah Raden Rahmat Sunan Ampel, garwo dulu. Sunan Ampel ini punya saudara namanya Dara Petak dan Dara Jingga. Dara Petak dan Dara Jingga di garwo Brawijaya V melahirkan hamil, melahirkan kelak namanya Pangeran Jinbun atau Raden Patah. Setelah digarwo dibesarkan oleh Arya Dilah dari Palembang.
Kemudian disusul Sunan Ampel oleh saudara sepupunya yang berasal dari Kochi. Kochi itu Vietnam, namanya Syekh Maulana Iska, bapaknya Sunan Giri. Disenangi karena bisa mengobati sayembara dengan Putri Pambayun. Akhirnya putranya Brawijaya V ini sembuh dari penyakit gudegnya, lalu dinikahkan, hamil, ternyata menghindari fitnah. Dia kemudian lari ke Sumatera, Syekh Maulana Iska ke Blambangan dulu, mengislamkan Banten, Banten langsung ke Sumatera, mengislamkan Sumatera. Raden Patah ini kemudian lahir di Palembang. Dara Jingga juga melahirkan anak namanya Syekh Abdul Qadir Min Sin Khat Anus. Ada yang mengatakan makomnya di Sunan Gunung Jati, tetapi ada yang valid sesungguhnya makamnya Syekh Abdul Qadir Min Sin atau Syekh Abdul Qadir dari Cina ini makamnya di Troloyo Mojokerto. Lalu dari perkawinan Syekh Maulana Iska sepupunya mau Sunan Ampel yang namanya Syekh Maulana Iska ini, lahirlah Raden Paku. Karena kelahirannya tidak dikehendaki, diguang ke laut, jejuluknya Joko Samudro. Ngenger ke Sunan Ampel, ngaji di situ bersama Sunan Bonang. Sunan Bonang itu namanya Tan Bon An. Sunan Ampel nama Cinanya Tan Bo Liang. Jadi orang Arab, Mongol, keturunan Sa'ad bin Abu Waqqas. Sa'ad bin Abu Waqqas adalah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang dulu menaklukkan Mesir, bekerja sama dengan orang-orang Jawa yang kawin dengan Cina menjadi bangsa Mongol. Juk kawin dengan keturunannya Sa'ad bin Abu Waqqas, juk melahirkan Gajah Mada. Gajah itu gelar Jawa, Ma itu Sema itu Muhammad, Daud Muhammad Daud. Jadi Gajah Mada itu sudah Islam, memang Islam. Sama dengan Jenderal Chen Hu, itu namanya Mai. Sema itu Muhammad, I lurus Muhammad Siddiq. Sekretarisnya namanya Mahuan, Muhammad Ridwan. Oleh sebab itu ahli agama dari Cina namanya Peng Qi belajar Buddha dan Hindu di tanah Jawa. Dikumpulkan semua, diantaranya yang dari Malaka namanya Syekh Abdul Jalil, jejuluk Syekh Lemah Abang, ya Syekh Siti Jenar. Nek delok mlungumu iki urung tau krungu, paling krungu wali saka ketoprak. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu menurunkan semua wali-wali itu untuk menyelamatkan Islam di tanah Jawa, karena di tanah kelahirannya sana justru habis dikhianati oleh orang-orang Wahabi. Lah Wahabi itu siapa? Wahabi itu keturunannya Abdul Wahab. Abdul Wahab itu Sunni, anaknya Muhammad. Muhammad inilah yang menjadi menggelontorkan ajaran Muhammad Abduh dan Imam Ibnu Taimiyah menjadi Wahabiyah. Tetapi ini berdarah Khawarij, karena zaman setelah meninggalnya Rasulullah SAW, masing-masing khalifah saling berperang dan kemudian melahirkan kelompok Khawarij. Khawarij itu berasal dari Arab Badui yang memusuhi Sayyidina Ali maupun keluarganya Sayyidina Utsman. Tekan kene dodong apa ora? Mudeng apa ora?
mudeng karemu ora mudeng karemu wis pokoke iki tak sampeke ben kowe ngerti. Setelah itu membawa risalah Rasulullah SAW ketika akan mengembangkan Islam, dia kumpulkan orang-orang Yahudi, Nasrani, agama-agama Sabi'in, membuat fakta pertahanan yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah ini disarikan oleh para wali itu menjadi ajaran Wali Songo. Mula Syekh Siti Jenar itu Syiah, kumpul sama yang lain damai, tentram. Orang-orang Buddha dan Hindu di India sana pada berperang, neng Jawa rukun. Orang Kristen dan Katolik paten-patenan di Jerman, bahkan Martin Luther King itu membunuh orang Katolik sejumlah 3,5 juta orang. Tapi di Indonesia Katolik dan Kristen rukun. Itulah yang menginspirasi Islam kemudian ditanam di tanah Jawa supaya lebih damai. Dari ahli yang macam-macam tadi kemudian muncul risalah dakwah namanya Wali Songo. Jumlahnya wali 100 lebih. Jadi bukan Wali Songo itu terus Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Wis kayak sing gambar sing didol di kuburan-kuburannya para wali. Oh, itu karangannya tukang dobel itu. Bukan. Jadi wali itu ratusan. Wali itu kalau bahasa Kristennya santo, Shin. Kemudian oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tahun 33 dilakukanlah pertemuan pembentukan Nahdlatul Ulama dan sekaligus memutuskan bahwa negara final Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum ada kemerdekaan tahun 45, Nahdlatul Ulama sudah memutuskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk final warga Nahdliyin. Jadi kok sekarang wong NU do tersingkir, didatengin para pejabat itu nek pas wayahe meh kampanye pilkada tok. Ya memang nasib kiai ngoten niku. Tapi mung kita memang bekerjanya bukan untuk manusia, lillahi ta'ala, ora urusan. Tetap kita senantiasa bergerak. Maka ketika keadaan sudah goncang begini, saya salut ada anak-anak Banser kembali kepada akidah ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya adalah dasar negara kita bukan negara Islam. Kalau tahun 65 ada satu kelompok yang akan menggantikan dasar negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, semua serentak memberangus yang bernama PKI itu. Kenapa sekarang ada satu kelompok namanya HTI akan menggantikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Semua diam saja. Tentaranya diam, polisinya diam, Pak Wakil Bupatinya diam, Kiai NU diam. Dan terus sopo sing mau bergerak? Siapa? Karena kiai-kiai sekarang ini sudah terlalu berpolitik praktis, umate ora diopeni. Kiai saiki, kiai saiki. Umatnya nggak diopeni, prihatin dong. Umatnya jaga ke pengurus NU jaga ke polisi jaga ke tentara jaga ke jaksa, nggak jalan semuanya. Maka saat ini kalau anak-anak muda Ansor dan Banser sudah berani mengatakan kuatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sudah saatnya sampean
memasang garis dan siap mengatakan rawe rawe rantas malang malang butuh demi Indonesia dan liilah kalimatillah. Sanggup? Karena akidah Ahlussunnah yang pertama adalah tawazun. Tawazun berarti dari kata mizan, harus seimbang. Maknanya seimbang. Allah memberikan kita akal bahwa listrik ini ada unsur positifnya tetapi ada unsur negatifnya. Ketika engkau paham dan senang yang positif tok, sampai ambil positifnya, listrik tidak akan menyala. Benar? Saya bisa ngomong karena di dalam perutnya ada tainya. Wajahnya bersih tapi di dalamnya ada tai. Ini yang namanya siklus cokro manggilingan. Maka tawazun sampean yang sudah mulia kedudukannya sebagai ulama, sebagai pemimpin agama, sebagai orang-orang yang terorganisir, orang yang gagah-gagah dengan baretnya yang miringnya, siap menjadi pelindung orang-orang kecil. Maka jatuhnya satu rambut orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, maka menjadi tanggung jawab anak muda NU. Sanggup apa tidak? Jangan sembarangan ngomong Ahlussunnah wal Jamaah. Esensinya Ahlussunnah wal Jamaah adalah tawazun. Yang pertama dari kata mizan, maka seimbang. Salam pun seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan dan ke kiri nggak ada assalamualaikum warahmatullahi. Karena atas itu mulia, assalamualaikum warahmatullahi, nggak ada. Ke kanan dan ke kiri. Katakanlah yang kanan itu Islam, yang kiri adalah agama-agama selain Islam, toh salam tetap disampaikan assalamualaikum warahmatullahi. Terus gini, salam enggak, tetap assalamualaikum warahmatullahi. Semoga kesejahteraan dan keberkahan datang dari Allah untukmu wahai saudaraku. Loh, ini konsekuensinya. Jangan sembarangan cuman masang tok rak paham. Ini pengurus NU rantingnya rak paham kok. Saya makanya gelisah kalau kemudian PBNU menjadi PTNU, wah bahaya. Pengurus besar NU kalau bergeser menjadi PTNU, perusahaan terbatas, kacau. Jadi tawazun. Yang kedua adalah tawasuf, dari kata wasit. Ummatan wasyatan. Kita ini dididik oleh Nabi untuk menjadi ummatan wasyatan, menjadi wasit. Maka dia harus menjadi wasit yang aktif. Sing salah koncone disemprit, sing bener, sing salah ora koncone tetap disemprit. Tidak kayak sekarang, karena saya jadi gubernur, adik saya jadi bupati, adik-adiknya jadi bupati, ponakannya jadi bupati, semua jadi bupati. Sampai akhirnya bingung. Kepada yang terhormat pembina Partai Demokrat, kebetulan saya sendiri. Pada yang terhormat ketua Partai Demokrat, saya sendiri karena saya berbicara sebagai presiden gitu. Kepada yang terhormat Pangdam Kalimantan Timur, adik ipar saya. Pada yang terhormat Jenderal Komandan Kopassus, adik saya juga. Ini yang bikin kacau. Hancurnya kekhalifahan Islam diawali dari nepotisme yang dikembangkan oleh Sayyidina, keluarganya Sayyidina Utsman. Nepotisme itu berbahaya. Sekarang
bikin organisasi semuanya, anak-anaknya, adiknya, siapa, semuanya. Sayyidina Umar sendiri ketika menjelang meninggal, dia berpesan kepada Abdullah putranya, tolong kumpulkan 5 orang atau 6 orang, 1, 2, 3, 4, 5, dan Abdullah anak saya, tapi dengan catatan dia harus memilih seorang khalifah setelah saya, dengan catatan bukan dia yang menjadi khalifah. Padahal menjadi tim penentu, tim formatur. Kalau kita anak presiden, wah jadi sekjen. Tapi Sayyidina Umar berpesan demikian. Maka harus menjadi wasit yang adil. Negeri ini sudah rusak luar biasa. Loh, kenapa kita harus melindungi orang Kristen? Kenapa? Kenapa kita harus melindungi orang Buddha, orang Hindu? Inilah strateginya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kayaknya sih sebenarnya ini nggak boleh, ini ada Bapak Pendeta begitu. Nanti saya sampaikan nanti tapi tidak apa-apa lah, kita terbuka lah ya. Tapi jangan bilang-bilang yang lain nih Pak Pendeta ya. Kayaknya kita melindungi mereka, sesungguhnya kita juga berlindung kepada mereka. Kenapa begitu? Coba lihat siapa yang tidak tahu kehebatan Kolonel Muammar Gaddafi, seorang mursyid Sanusia yang terbesar di dunia. Dia hancur leburkan oleh Amerika. Karena apa? Di sana tidak ada orang Kristen. Irak memiliki persenjataan nuklir yang sangat luar biasa, sehingga Amerika supaya dia menjadi pelindung kepentingan Amerika di Timur Tengah. Begitu beda pahamnya, Saddam Hussein disikat. Negaranya sampai sekarang tidak pernah aman. Kenapa? Tidak ada orang yang beragama lain di sana. Syria, Somalia, sebut negara yang lain. Tapi di Indonesia mereka akan ngobrak-ngabrik Indonesia, berarti mengorbankan pendeta-pendetanya juga, mengorbankan biku-bikunya, mengorbankan tokoh-tokoh yang lain. Hebatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan konsep tawazun, tawasuf, tasamuh, toleran, iktidal tumakninah. Kayaknya kita melindungi, enggak, kita berlindung dari mereka. Amerika sekarang sudah memiliki pangkalan militer di Australia, sudah ada 22.000 tentara yang habis menang perang di Afrika dan Jazirah Arab. Tinggal Sanil saja Irian Jaya akan lepas. Apa sampean paham yang begini? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah memikirkan sejak awal. Maka kalau sampean sudah mau kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah, maka siap-siaplah sampean menjadi patriot sejati, dan berarti keimanan Anda sudah 50% benar, karena hubul waton minal iman. Ini loh rahasianya. Dan kalau sampean dengan cara dan sikap ini akan dilindungi oleh para wali-wali yang kayaknya meninggal, termasuk Mbah Nur Yatin. Mbah Nur Yatin hadir ini, Mbah Hadi hadir. Sampean sing nganggo kacamata tetep rak ketok. Karena apa? Hubud dunya wa yansaunal akhirah. Kita ini pecinta-pecinta dunia dan melupakan akhirat, sehingga mata kita dibutakan. Sampai sholat aja jadi ribut. Tidak mungkin kita ini melihat Allah, karena yang bisa melihat Allah adalah mata batin. Maka kalau sholat Allahu Akbar matanya terpejam, ada yang ribut. Kalau sholat matanya harus melek. Melek delok rian-riannya mana bisa khusyuk. Dan tidak mungkin mata badan ini menangkap Allah. Mata hatilah yang bisa menangkap Allah. Maka ketika kita sholat, harusnya kita bisa melakukan
yang namanya megatruh, bahasa Jawanya ngerogoh sukmo. Itu pengejawantahan dari hadis as-sholatu mi'rajul lil mu'minin. Sholat itu mi'raj, tidak Allahu Akbar terus sekiling ini. Aku dikit senggol risi tak jadi bisa mana tapi jengkel ku rak khusuk tak mau neng burine tak sukung sisa. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah itu halus. Dan Allah bisa menangkap gerak hatimu, saudaraku. Jadi nggak usah teriak-teriak Allahu Akbar. Boleh, tapi teriak pun boleh. Kita sekurang-kurangnya mengambil patokan 4 sahabat di dalam berzikir dan bersolat. Sayyidina Ali itu kalau wiridan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dilek sama Rasulullah. Ya Ali, kenapa? Bukankah Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha? Bukankah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir? Bahwa Allah itu bisa menangkap kemerseking hatimu, bahkan bisa menangkap dan melihat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kelamnya malam. Kenapa engkau berteriak-teriak? Dijawab oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah, saya zikir dengan teriak-teriak pun hati saya belum rontok, belum terdidik, apalagi kok zikir pelan-pelan. Bukan khusyuk, ngiler alias ngantuk. Maka Sayyidina Umar juga kalau bertahlil juga kenceng, la ilaha illallah, bahkan dicoba la ilaha illallah, la ilaha illallah, dicari getaran hati, yang suara yang menggetarkan hatinya. Sampai pernah tahlil begitu mencari getaran hati. Karena apa? Ini menggetarkan hati tahlil itu. Makanya kalau Asuki Rek Keno mengatakan bahwa tahlil itu diharamkan, wajar sampai orang ngerti yuk. Artinya la ilaha illallah itu si war potol tuh tak kandani kowe. Jadi harus narik nafas dari sini, la ilaha illallah, ditancapkan di latoif qalbu kita, atau ruh kita, atau akfa kita, atau sir kita, atau latif kita, atau natikoh kita, atau kulu jasad. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani kalau tahlil, kalau sholat, tubuhnya bercahaya. Kalau sudah bercahaya, maka berlakulah hukum cahaya. Dia bisa terbang ke langit, kemana-mana dengan cepatnya. Ini rahasianya. Sholatnya ya khusyuk betul, Allahu Akbar. Karena apa? As-sholatu mi'rajul lil mu'minin. Sholat itu mi'rajnya menghadap kepada Allah bagi orang yang beriman. Bukan kayak di desa saya sana, kalau sholat jumlahnya rakaatnya banyak banget. Berapa sini sholat rawehnya? Takoni aku ki urung mangan padha wae yo. Berapa rakaat? 20. Tapi yang khusyuk dulu itu sholat itu 8 rakaat. Tarawih itu 8 rakaat. Tapi Rasulullah kalau sholat tarawih rakaat pertama ngatam ke surat Al-Baqarah, rukuknya melebihi bacaannya surat lamanya, sujudnya melebihi rukuk. Oleh Sayyidina Umar kemudian dirubah jadi 23 rakaat, tetapi membaca surat-surat pendek.
ning di desa Widoro apa ini? Hah? Widoro Payung Wetan kebablasan. Makanya kalau pas sholat tarawih imamnya biasanya takon, ini cepet apa lambat? Aku kadang-kadang ya batin iki sholat kok ono speedometer. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Lho ya Pak ya, paling dawa Inna atau Inakal Kausar karo surat Ikhlas. Malah nek wis cedak-cedak iki Inna anzalnahu fi lailatul qadar, tapi ayat keduanya, surat keduanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahu Akbar. Lho ya Pak ya. Maka temukanlah dirimu dalam pertemuan pesamuan dengan Allah. Caranya bagaimana? Indahkan duduk di antara dua sujudmu. Ini rahasianya khusyuk. Jangan sujud, duduk belum lurus punggungnya sudah sujud lagi. Indahnya dunia ini membuat daku terlena, bekerja, terus bekerja, tak kenal waktu dan tak kenal lelah. Gemah subuh daku lelah tertidur, gemah duhur daku sibuk bekerja, gemah asar masih geluti dunia. Ya Rob, pantaskah surga untukku? Gemah maghrib daku di perjalanan, gemah isa ngaji neng Widoro Payung Wetan. Sholatnya kapan? Subuh ngantuk, duhur ngeterke kiai, warung sampai ditutupi, warung sing di warung Mekarsari gara-gara aku teko ning Cilacap, warungnya ditutup jare hormat. Berarti ora salat bareng lagi. Wong aku salat jamak dekne ora salat hormat mbek guru iki. Aku nek ditakoni lho niki mergo hormat karo jenengan. Ah urusan salat dhewe-dhewe to, mosok salat kok urusan aku kon nanggung. Iya, lho perkara kowe hormat ya karepmu, ora hormat ya karepmu gitu. Tetapi memang benar bahwa khidmatul rijali sababul wisoli ila maula mawali. Hormat kepada Mbah Nur Yatin. Hormat kepada Mbah Nur Yatin, saya ulangi ya. Hormat kepada Mbah Nur Yatin. Khidmat kepada Mbah Nur Yatin yang masih hidup. Karena ayatnya jelas wala tasabana alladziina qutilu fisabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Khidmatu rijali sababul wisoli illa maula mawali. Hormat kepada orang yang mendapatkan kedudukan khusus di mata Allah menjadikan sebab kita wusul itu ketemu dengan Allah. Wusul ketemu dengan Allah, liqa'i rabbi adalah derajat tertinggi manusia. Karena belum tentu orang yang masuk surga bisa ketemu dengan Allah. Tetapi kalau liqa'i rabbi ketemu dengan Allah, pasti di dalam surga. Ini makanya Rabi'ah Adawiyah mengatakan, masukkan aku dalam nerakamu sepanjang aku bisa melihat wajahmu. Jadi tamen ini wangi coba yuk. Gini nih gak kursi kayak lu klesot kabeh. Kalau bukan karena Allah memberikan waret ke dalam hatinya, tidak mungkin mereka duduk berjam-jam. Sudah berapa jam saya ngomong dulu.
dia bertahan, ibu-ibu ini bertahan duduk. Karena apa? Kekuatan Allah di situ. Pendeta kalau ngrungokne pengajian berjam-jam, mbok udunen mbok ora padahal. Kalau tidak karena Allah, tidak mungkin mereka mendengarkan ayat-ayat suci yang datang dari langit. Makanya awal dari pengajian ini adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan keselamatan kepada Sayyidina Muhammad sebagaimana keselamatan yang Engkau berikan kepada Sayyidina Ibrahim. Berikanlah keberkahan kepada Sayyidina Muhammad. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barokta, kama seperti barokta, keberkahan yang sudah Engkau berikan kepada Sayyidina Ibrahim. Maka di semua gereja juga ditulis bermula dari berkat Abraham. Abraham itu ketika berkelana di Jawa menikah dengan perempuan Jawa, namanya Ketura. Siapa itu yang bilang Ketura? Alhamdulillah. Siapa Pak namanya? Daud Siono. Daud Siono. Alhamdulillah, hormat saya sama sampean. Berarti paham. Ketura inilah yang kemudian membawa Abraham menjadi Brahmana, menjadi dewa Brahma. Istrinya Brahma bernama Dewi Saraswati, berasal dari kata sarai atau sarah. Jadi Hindu itu sebenarnya adalah agama tauhid juga. Sepupunya Brahma atau Abraham karena dikutuk oleh Allah dalam peristiwa Sodom dan Gomora, maka Nabiullah Lut ini berjalan ke timur juga, ke daerah Cina, maka disebut Lot. Agama tauhidnya menjadi Tau. Nabiullah Zulkifli orang mulia dari kabilah Wastu. Zul itu mulia, Kifli kafla kabilah Wastu. Jadi Siddhartha Gautama adalah Nabiullah Zulkifli. Pada abad ke-8 di daerah Basra, pada saat itu munculnya Mu'tazilah yang luar biasa, pengetahuan tersebar. Ada yang menulis mengatakan, menyebut Siddhartha Gautama dengan sebutan Yasu, hampir mirip Yesus tapi Yasu, karena memang Yasu ini, tokoh Siddhartha Gautama ini memiliki 6 kesamaan dengan Sayyidina Isa alaihi salam. Isa rohullah, sama-sama meninggalkan kerajaan dan dimusuhi oleh raja. Yang satu dimusuhi oleh Raja Herodes, yang satu dimusuhi oleh bapaknya sendiri yang raja. Sama-sama memiliki 12 murid, sama-sama bertapa. Yesus bertapa di Getsemani, taman Getsemani untuk berdoa. Siddhartha Gautama bertapa di pohon Bodhi. Isa Al-Masih bisa menyembuhkan kusta dan menyembuhkan penyakit mata yang buta. Siddhartha Gautama bisa menyembuhkan kusta, dan Isa bisa menghidupkan orang mati. Siddhartha Gautama bisa menyembuhkan orang mati. Kesamaannya luar biasa. Lalu agama itu datang dari Allah, masuk ke cahaya-cahaya besar tadi yang banyak ilmu laduninya, ada yang jadi nabi, ada yang jadi ulama, disusun rata semuanya supaya menuju kepada wallahu darissalam. Allah mengajak kepada negara kedamaian, bukan wallahu darul Islam tapi darussalam. Beda antara Islam dan salam. Oleh sebab itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari beristihad, konsepsi terakhir negara kesatuan Republik Indonesia. Paham? Maka kalau sampean sekarang hadir, sesungguhnya tanpa Anda sadari Allah memberikan warid.
Warid itu adalah giroh, kecintaan menuju kepada Allah. Yang sesungguhnya warid itu datang kalau kita melakukan wirid. Sampean tidak wirid, sampean justru mendapatkan karunia, karena karunia Allah mendahului apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah sudah memberikan dulu karunia yang bernama warid, sehingga sekarang Anda sedang melakukan wirid. Hebat kan? Khidmatu rijali sababul wisoli ila maula mawali. Jadi nek ngaji kok bodoh, asal gandulan kepada Simbah Nur Yatin, insya Allah sampean diselamatkan fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Jam piro iki? Pengajiannya bari jam piro? Ora ana jam iki. Diakhiri nggih. Mari kita sama-sama. Ini yang donga siapa? Mari kita sama-sama meluruhkan badan bahwa semua banyak tafsir yang kita laksanakan karena kecintaan kita, dan mudah-mudahan sampai sudah terislamkan. Tinggal keimanannya adalah sampai tingkatkan. Oleh sebab itu, mari kita memohon ampun kepada Allah. Sampai membaca istighfar, saya berdoa Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Terus Astaghfirullah. Bapak-bapak yang umur 15 tahun ke atas dosanya diingat-ingat, mintakan ampun. Ibu-ibu mulai umur 9 tahun sampai sekarang dosanya diingat-ingat dan minta ampun, diakui dosa-dosanya dan beristighfar. Rabbi zidni ilman nafi'an amalan solihah wa wafiqni amalan solihah. Astagfirullah. Terus Dibil qulub wa dawaiha wa sihatil abdani wa afiyatiha wa nuril absari wa diyaya wa quwatil ansadi wa arwahi wa gidaya wa lali wa sahbihi wa salim. Ya Allah, panjenengan mulyakaken Simbah Hadi lan Simbah Nur Yatin. Ya Allah, panjenengan sepunten dosanipun, panjenengan luhuraken derajatipun won fitini wa dunya wal akhirah. Sak anak turunipun, sak santri-santrinipun, sak tiang-tiang ingkang hadir wonten khol menika. Ya Allah, ingkang mencintai dumateng ulama-ulama panjenengan. Ya Allah, panjenengan nyakseni piyambak Gusti wali ndika tesih gesang. Buktinipun wonten wakil bupati rawuh, wonten pendeta rawuh, padahal agamanipun beda-beda. Ya Allah, menika nedahaken bilih Mbah Nur Yatin deder ilmu agama ingkang bermuara saking panjenengan, hukum cinta saking Ar-Rahman, saking Ar-Rahim. Ya Allah, بغفر لك بالله بالذي بسن الله بجميل سيد الله انتظرت بك نبي الله وتصفت بشهدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيهين
uhailin 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 ayasin 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 hajatun nafsi biki jambillahi ta'ala wa manatu bi'adillahi wa billahi yatibayina bihaqi ma'irilidom wa khiyaromin Jibrailu an yamina wa hada majlis wa Israfilu an yasari wa hada majlis ya Allah wa Mikailu an warai wa hada majlis wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amami wa samusa biyadihi wa hada majlis akhobani wa khatimu sulaman ala lisana wa man yatakalam dumau koto kajati ya Allah ingkang hadir menika para ulama, para tokoh, para pendeta, Pak Wakil Bupati, panjenengan luhuraken derajatipun ya Allah, supados dados para pemimpin, dados para ulama ingkang manfaat ilmunipun, para pemimpin ingkang saged melaksanakan amanat penderitaan rakyat ya Allah. Panjenengan dadosaken rakyat ingkang ikhlas, ingkang ndedonga dumateng para pemimpinipun ya Allah. Dumateng paduka kawula pasrahaken kehebatanipun, kekeramatanipun Simbah Nur Yatin ingkang gadhahi murid Simbah Mangli lan ulama-ulama wali-wali al-mutaakhirin ya Allah. Panjenengan tambahaken dumateng para santri ingkang rawuh menika mudeng napa mboten mudeng ngajinipun panjenengan tambahi kekeramatanipun ya Allah. Ingkang tesih gesek, ingkang tesih sakit panjenengan sarasaken ya Allah. Ingkang tesih kere panjenengan sugihaken ya Allah, sugih bondo, sugih harta, sugih amal, haibah, salamah, darajah, ma'rifah fi dini wa dunya wal akhirah. Ingkang tesih susah panjenengan remenaken ya Allah kanthi pangkatipun Simbah Nur Yatin Gusti panjenengan tempeli ilmu laduni sok sinten mawon ingkang rawuh lan hadir menika sak anak putunipun kanthi kaipun donganipun Rasulullah dumateng Sayyidina Abbas Allahumma faqihu fiddin wa alamahu ta'wil Allahumma faqihu fiddin wa alamahu ta'wil ya Allah ya Nur ya Haq ya Mubin ya Mustafa ya Hadi ya Alim ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Wali ya Hamid ya Qawim ya Ghafir ya Hayyu ya Ali ya Mari ya Wafi ya Waqi ya Qabil ya Ghani ya Wali ya Baqi ya Allah kanthi tawasul donganipun Sayyidina Yunus Nabi Yunus ingkang sampun panjenengan dalaken saking wetengipun iwak nus ingkang wetengipun iwak paus pramila panjenengan angkat balakipun Indonesia Gusti kanthi tawasul doa ingkang sami la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin menawi panjenengan sampun nglindungi Ashabul Kahfi panjenengan sareaken ngantos 350 tahun pramila kula nyuwun panjenengan lindungi rakyat Indonesia saking kezalimanipun para pemimpinipun piyambak ya Allah kanthi rubah kanthi panjenengan atinipun para pemimpin supados mangertosi tugasipun pemimpin ya Allah pramila kanthi tawasul donganipun Sayyidina Yunus Sayyidina Ashabul Kahfi Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hazil lana min amrina rasada panjenengan lindungi sedaya bangsa Indonesia saking kezalimanipun para pemimpinipun piyambak ya Allah menawi panjenengan sampun ngapunten Sayyidina Adam lan Umi Hawa pramila kanthi tawasul donganipun Sayyidina Adam lan Umi Hawa kula nyuwun panjenengan ngapunten dosanipun bangsa Indonesia sinten mawon Gusti sukunipun agamanipun panjenengan ngapunten sedaya Gusti kelas derajatipun supados layak sebo mengko sore wonten ngajeng paduka ya Allah kanthi tawasul donganipun Sayyidina Adam Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah panjenengan pirsani sedaya sampun damai ya Allah sedaya sampun damai rukun ya Allah panjenengan tebaraken kerukunan ingkang bermuara saking khalipun Simbah Nur Yatin lan Bahati ya Allah ke seluruh Indonesia ya Allah bilih teng Tlatah Cilacap Pidoro Wetan Pidoro Payung Wetan menika wonten setunggalipun ulama ingkang nentremaken umatipun ya Allah Allahumma firlahu warhamhu wa'afina wa'fu anhum Allahumma firlahu warhamhu wa'afina wa'fu anhum Rabbi firli wali walidayya warhamhu kama rabbayana shighara wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallim ya Allah panjenengan angkat derajatipun Mas Edi menika bupati ingkang sae wakil bupati ingkang rajin ngaji ya Allah
Mugi-mugi panjenengan slametaken lahir batin usahanipun. Ugi Kiai Thohir sahabat kula Gusti. Ugi Kiai Mahfud, Kiai Muhammad Mahfud ya Allah. Saged nerasaken lan saged dados pinunjulipun keturunanipun para wali tanah Jawa ya Allah. Kang Heri saudara saya yang sakit sembuhkanlah ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakah Fatihah hada majlis abaina wa ummina wa waladina wa zawjina syaikh masyaikh hada majlis wa ali kuburina hada majlis wa bil khusus Simbah Hadi Simbah Nur Yatin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam keadaan yang gawat, ada pesan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Wahab Hasbullah, tolong membaca imam-imam musola dan jamaah semuanya membaca selawat 5. Mari bareng-bareng dengan saya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir Maulaya sholli wa sallim abada alal habibika khairil huwal habibul ladzi turja syafaat Bikuli halin minat Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Warid alal muslim. Terakhir Ya Allah Ya Allah Ya Rahimal Mu'minin Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kupat kejegur santen santene banyune klopo menawi lepat nyuwun ngapunten cekap semanten atur kawula al afu minkum billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah bil taufik wal ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi dengan hikmah yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Menteri kepada Bapak Ibu mengingatkan bahwa malam Sabtu besok pengajian kembali dengan berbicara beliau Bapak Dr. Haji Jurul Anam untuk malam Sabtu besok. Sementara untuk malam Minggu ada pengajian di Sidorif dengan pembicara Bismas dari Cilacap. Sekali lagi untuk malam Sabtu besok pengajian dengan pembicara Gus Anam. Sementara untuk malam Minggu ada malam Ahad itu ada pengajian di Sidorif dengan pembicara Bismas. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل Kalau langsung pamit dia temanku. Jantar.